به يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أيها الناس أنصتوا ولا تتكلموا عند الخطبة أنصتوا ولا تتكلموا عند الخطبة أنصتوا مقال خطيب لعلكم تفلحون أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang maha besar, penguasa seluruh alam, yang maha pencipta, maha pemelihara, maha pemberi rizki, yang maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allah kuasa, selain Allah tidak kuasa. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan hidup manusia dan jin siapapun dia, yang bicara maupun yang mendengar, yang di dalam maupun yang di luar, laki-laki maupun perempuan, Arab, ajam, tua, muda, miskin, kaya, di desa, di kota, dimanapun dia, hanya di dalam Islam. Siapa yang mencari kebahagiaan di dalam Islam dengan jalan ketakwaan, keimanan, taat kepada perintah Allah, maka pasti dan pasti dia akan berjaya. Siapa yang mencari di luar itu semua tidak akan mendapatkan kecuali kesusahan, kehinaan dan kebinasaan di dunia sampai di akhiratnya. Hadirin sidang salat Id yang berbahagia, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya pada hari yang cerah, yang telah Allah jadikan sebagai sebab kemudahan kita berkumpul di sini, melaksanakan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat Id berjamaah, kemudian mendengarkan khutbah yang sesungguhnya Allah kuasa. Seandainya berkehendak mendatangkan hujan dengan angin yang kuat sehingga kita tidak bisa datang dan berhamburan, dan Allah kuasa untuk menggetarkan muka bumi sehingga semua panik ketakutan. Allah kuasa memantikan api sehingga semua boleh jadi terbakar. Allah kuasa untuk mendatangkan ketakutan entah dari kiri atau kanan dengan peperangan atau yang semisalnya. Tetapi pada hari ini
Allah karuniakan nikmat kepada kita semua, ketenangan, ketentraman, kenyamanan dengan nikmat iman dan Islam. Maka sepatutnya kita syukuri, yang mana ketika hamba bersyukur Allah tambahkan nikmat itu bagi dia. Tetapi kalau hanya dianggap seperti angin atau kebiasaan saja, lupa dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi nikmat itu dicabut dan Allah datangkan azab yang pedih. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Telah berlalu bulan yang suci di mana semua amal dilipat gandakan. Proses tarbiyah keimanan dan ketakwaan, la'allakum tattaqun, telah kita lewati. Dan natijahnya, hasilnya bukan kemarin, tapi dilihat mulai hari ini. Di dalam tarbiyah puasa, menahan lisan, menahan pembicaraan, menahan penglihatan, menahan pendengaran, selain yang disyariatkan menahan lapar, haus dan syahwatnya. Maka semua ini yang dimaksudkan kepada hamba adalah bagaimana dia menjadi orang yang bertakwa. Karena ketika Allah karuniakan takwa dalam dirinya dengan hasil mujahadah sebagai hadiah dari Rabb-nya, maka sungguh dia telah menjadi orang yang berjaya. Karena orang yang bertakwa, maka Allah mudahkan dalam semua urusannya, dibuatkan jalan keluar dan didatangkan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan buatkan bagi dia jalan keluar. Tadinya tidak ada, tadinya penuh permasalahan, mentok kiri kanan, tidak ada jalan penyelesaian. Tetapi ketika dia sikapi dengan takwa, maka Allah buatkan bagi dia. Seperti seandainya seseorang di dalam ruangan terhimpit dengan tembok yang 4, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, dan tidak ada celah ataupun lubang. Kemudian semua tembok kiri tadi atau kanannya, depannya, belakangnya, atasnya, bawahnya menghimpit dan dia akan hancur di tengahnya. Ketika disikapi dengan takwa, Allah bukakan jalan keluar bagi dia. Allah buatkan. Yaj'al di dalam bahasa Arab itu artinya dibuatkan. Bukan yadullu lahu, bukan ditunjukkan. Kalau ditunjukkan sudah ada jalannya, cuma dia tidak tahu tadinya, maka ditunjukkan. Bukan seperti itu. Memang tidak ada. Kemudian Allah buatkan bagi dia. Hadirin dengan Allah SWT. Permasalahan apa di antara kita yang susah bagi Allah untuk membuatkan jalan keluarnya? Allah kuasa, selain daripadanya tidak kuasa. Dan Allah janjikan siapa yang takwa, maka Allah buatkan bagi dia jalan keluar. Dan bukan hanya itu, Allah akan karuniakan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa, Allah akan buatkan bagi dia dari urusan dia itu menjadi mudah. Bukan sekedar dibuatkan jalan keluar. Ada jalan keluar tapi celah sempit susah. Enggak seperti itu. Allah tambahkan lagi janjinya. Allah buatkan dalam urusannya begitu mudah, sehingga jalan keluar dilalui tanpa adanya masyaqqah, kesusahan bagi dia. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Dan bukan cuma itu, bahkan dosa-dosa kesalahannya ditutupi sehingga bukan saja tidak ada di catatannya, bahkan semua mata pun tidak bisa melihat lagi aib-aibnya. Dan bukan cuma itu, Allah akan tambahkan, dibesarkan pahala kebaikan di dunia sampai di akhiratnya. Hadirin dimuliakan Allah SWT, inilah takwa yang menjadi maksud cita-cita dan disyariatkan puasa untuk mendapatkannya. Dan natijahnya bisa nampak mulai dari hari ini. Siapa yang takwa, berkesan 29 atau 30 hari 1 bulan dilalui untuk menekan hawa nafsunya, akan terlahir menjadi manusia yang baru. Seperti ulat yang tadinya makan dedaunan penuh bulu yang membuat orang takut, jijik dan tidak mau dekat. Karena sifat ulat yang makan daun dengan bulunya membuat gatal, penampilannya tidak menyenangkan,
Dan orang-orang sudah punya pandangan kalau sampai kena nanti akan gatal-gatal dia. Maka tidak ada yang mau mendekat dengan ulat bulu tadi. Dan kerjanya pun merusak. Daun-daun yang tadinya diharapkan indah, bagus, akan menjadi sebab baiknya pepohonan. Ketika dimakan ulat menjadi rusak. Tetapi ketika sang ulat tadi berpuasa, mengambil satu tempat di mana dia putuskan dengan urusan dunia, tidak melihat alam sekitarnya, hanya tafakkur, tadabbur sendirian saja, menahan penglihatan, makanan, minuman, tidak ada komunikasi dengan makhluk yang lainnya, tidak ada interaksi. Maka setelah melewati beberapa waktu akan terkeluar menjadi makhluk yang baru. Maka keluar sayapnya dengan warna-warni begitu indahnya, terbang ke sana sini dan sudah tidak lagi memakan dedaunan, tidak lagi membuat ketakutan. Yang ada justru membuat penglihatan menjadi senang, orang menjadi suka, dan dia terbang satu bunga ke bunga yang lain, tidak merusak. Bahkan dengan putik sari yang menempel di kakinya menjadi sebab pembuahan, sehingga akan menjadi kebaikan yang tersebar. Demikianlah maksud yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, diterjemahkan oleh para alim ulama tentang maksud puasa yang telah kita lewati. Hadirin dimuliakan Allah SWT, inilah nanti kita akan lihat hasilnya. Siapa yang bisa menahan lisannya, siapa yang bisa menjaga pandangannya, siapa yang mau menahan pendengarannya, siapa yang mau mengawal hati dan pikirannya, berbuat baik dengan alam sekitarnya, menyantuni, mengayomi, memberikan kemudahan bagi orang-orang di sekelilingnya. Tidak ada lagi orang-orang yang takut dan merasa tidak suka dengannya. Orang menjadi nyaman, orang menjadi senang, dan itulah natijah daripada hablum minanasnya. Belum lagi dengan hablum minallah, mereka akan terbiasa dengan bangun malamnya, mereka akan terbiasa dengan bacaan Al-Qur'annya, mereka terbiasa dengan zikir pagi petangnya, menjaga sholat, mereka senang bersedekah, membantu dan berkhidmat kepada agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, taufik, rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Amin. Untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Dan di sisa kehidupan kita Allah perbaiki iman, takwa kita sampai datang kematian pada kesempurnaan keridhaannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك لجمالك وكمالك على جين العباد وأشرف العباد سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiq wal bashar. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين وأصحابه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل أندونيسيا وسائر بلاد المسلمين طيبة آمنة مطمئنة رخية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والمبتدعين والمنافقين وأعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان وفي كل زمان، خصوصا في فلسطين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واقض حوائج السائلين، واختم لنا بخاتمة السعادة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله يا أرحم الراحمين، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا الله ampunilah kami ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah, ampunilah guru-guru kami ya Allah, ampunilah kakak-kakak adik-adik kami ya Allah, ampunilah istri-istri anak turun kami ya Allah, ampunilah saudara-saudara kami pejuang agamamu ya Allah, ampunilah seluruh umat Islam di seluruh alam ya Allah, ampunilah pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Berilah kami semua hidayah, taufik, rahmat, keberkahan ya Allah. Selamatkan hidup kami dunia akhirat ya Allah. Ya Allah ya Allah, karuniakanlah kami ya Allah dengan keberkahan di hari Id ini ya Allah, untuk bisa berangkat ke tanah suci-Mu ya Allah. Tidak tersisa dari yang mengaminkan kecuali Engkau berangkatkan ya Allah. Dengan kudrat-Mu ya Allah, Engkau kuasa ya Allah. Datangkanlah kami ke Haramain ya Allah, untuk bertawaf ya Allah, mencium hajar aswad-Mu ya Allah, untuk bersolat di hijar Ismail-Mu ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kami hidayah, taufik, kemudahan ya Allah, untuk berangkat berhaji berumrah ya Allah. Dengan kudrat-Mu ya Allah, Engkau kuasa ya Allah. Karuniakanlah kami hidayah, taufik, kemudahan ya Allah, untuk berziarah berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Salat di Raudhah ya Allah, mengucapkan langsung di hadapan makam beliau ya Allah, mengucapkan langsung ya Allah keluh kesah kami di hadapan beliau ya Allah, memohon langsung kepadamu ya Allah, menjadi sebab pandangan kasih sayang daripadanya ya Allah, agar kami mendapatkan syafaat pada hari kiamat ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kami hidayah taufik untuk menziarahi ya Allah para sahabat-sahabatnya, keluarganya yang mulia ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah segala urusan kami ya Allah. Bagi mereka yang sakit ya Allah, sembuhkan ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah dengan sebaik-baiknya kesembuhan ya Allah. Bagi mereka yang berhutang, mudahkan ya Allah pembayarannya ya Allah. Ya Allah, tunaikan ya Allah. Jangan biarkan di antara kami ya Allah berhutang kecuali Engkau tunaikan dengan kemudahan ya Allah, dengan penuh keberkahan ya Allah. Bagi mereka yang dalam keadaan kesusahan, maka angkat segala kesusahannya ya Allah. Bagi mereka yang sedang berseteru berselisih, maka damaikan ya Allah. Bagi mereka ya Allah yang berhajat dan berkeinginan atas sesuatu kebaikan, maka tunaikan ya Allah dengan penuh keberkahan dan kemudahan ya Allah. Ya Allah, Engkau kuasa ya Allah. Ya Allah, karenakanlah kami ya Allah hidayah taufik ya Allah, untuk mempergunakan diri, harta, waktu kami semaksimal mungkin untuk memperjuangkan agamamu ya Allah. Matikan kami pada saat puncak keridhaan-Mu ya Allah, dalam keridhaan-Mu dengan mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kami ya Allah.
Ya Allah, aku pertemukanlah kami kembali dengan Ramadan di tahun mendatang ya Allah. Jika Engkau datangkan ya Allah Ramadan dan kami dalam keadaan hidup ya Allah, maka sehatkan kami ya Allah, kuatkan kami ya Allah, berikanlah kami ya Allah karunia hidayah taufik untuk menjalani dengan lebih baik daripada tahun ini ya Allah. Tapi jika Engkau tidak sampaikan nyawa kami ya Allah, maka Engkau cabut nyawa kami dalam keridhaan-Mu ya Allah. Sebagaimana niat yang Engkau sempurnakan bahwa kami ingin puasa lebih baik lagi di tahun mendatang ya Allah. Ya Allah, sempurnakanlah doa kami ya Allah. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami dengan orang-orang yang kami cintai di muka bumi, maka kumpulkan kami ya Allah dengan orang-orang yang kami cintai nanti dalam surga Firdaus-Mu ya Allah. Melihat wajah-Mu yang agung bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah keberkahan di kampung ini ya Allah. Jagalah, lindungilah mereka semua ya Allah. Harta diri mereka dan keturunan mereka ya Allah. Lahirkanlah dari kampung ini ulama-ulama Rabbani ya Allah. Generasi-generasi penerus perjuangan Islam ya Allah. Jauhkan dari segala malapetaka, kesusahan dan keburukan ya Allah. Ya Allah, berilah keberkahan di kampung ini ya Allah. Jadikanlah hamba-hambanya ya Allah, hamba-hamba yang soleh ya Allah, pejuang-pejuang agama membangun masjid ya Allah. Hidup dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sempurnakanlah doa kami ya Allah. Tanamkanlah rasa haus akan rahmat-Mu dalam diri kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad